Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel YouTube Agus Elektronik. Oke teman-teman, kali ini saya ada servisan mesin cuci Samsung satu tabung ya. Oke, jadi kerusakan mesin cuci ini adalah mati total. Ini di bagian belakang saya sudah bongkar ya. Oke, untuk serinya dia WA85U3 ya. WA85U3. Oke, di bagian belakang sudah saya bongkar, sudah cek untuk kabel-kabelnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ngecek, kita tes dulu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, kita tekan power, sama sekali tidak ada yang menyala ya. Oke, kita cabut. Betul, dia mati total ya. Oke, jadi langkah-langkah apakah yang kita lakukan jika mesin cuci mati total? Nah, pertama kita cari fuse ya, fuse atau spring. Kita cek untuk springnya dan juga kabel-kabelnya ya. Biasanya mesin cuci itu mati total karena ada kabel yang putus, biasa digigit tikus atau kenapa ya. Nah, ini dia fuse nya atau spring ya. Sebentar, agak ribet teman-teman karena saya satu pegang kamera ya. Oke, ini sudah terlepas ya. Fuse nya sudah terbuka. Kita ukur dulu pakai avometer teman-teman, apakah dia putus atau masih bagus ya. Nah, di sini ada avometer, kita ukur dulu untuk fuse atau springnya ya. Ini agak ribet karena tangan saya satu pegang kamera ya. Nah, bisa diperhatikan di avometer. Oke ya, jarum bergerak, berarti fuse atau spring oke. Nah, dan untuk kabel-kabelnya saya sudah cek semua, ternyata semua oke, bagus. Oke, semuanya bagus. Untuk pintu bagus semua ya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagian kontrol depan ya. Jadi ada kabel menuju ke depan untuk panel depan ya, untuk modulnya. Nah, mungkin di sini ada yang bermasalah teman-teman ya. Jadi kita harus bongkar untuk panel depan atau modulnya ya. Oke, di sini ada baut kiri dan kanan ya. Ini juga bautnya sudah karatan teman-teman karena sudah lama tidak pernah dibuka ya. Oke, untuk baut yang satu sudah hancur korosi ya, dia sudah berkarat. Nah, jadi untuk membuka penutup panel depan itu agak sulit ya. Kita harus mencongkel pakai obeng ya. Nah, kita harus mencongkel bagian sini ya, bagian depan sini agak keras ya. Oke, videonya saya skip ya teman-teman karena saya nggak bisa membuka cover ini karena tangan saya pegang kamera ya. Nah, ini sudah terlepas. Nah, seperti inilah penampakan di dalamnya ya. Jadi inilah modulnya. Wow, sudah hancur ya. Untuk lemnya sudah
meleleh. Nah, berarti ada bermasalah di bagian regulator. Oke teman, kita langsung bongkar untuk modulnya dan kita cek ya apanya yang bermasalah. Lanjut. Nah, sekarang kita menuju ke ruang kerja guys ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi ya, ini adalah mainboard dari mesin cuci Samsung teman-teman. Nah, di sini mungkin ada yang gosong ya, ada yang terbakar sampai lemnya yang menutupi semua ini dia meleleh teman-teman. Nah, meleleh sampai menetes turun ke dashboard mesin cuci ya. Oke, jadi sekarang kita akan mengeluarkan lemnya teman-teman ya. Jadi kita akan mengeluarkan lemnya, kita krek-krek semuanya sampai mesinnya bisa keluar dan kita akan ngecek ya. Nah, kalau di bagian bawahnya dia artinya mesinnya ini timbal balik teman-teman, timbal balik ya. Jadi susah kalau kita mau ngelihat di bawahnya untuk PCB nya ya, agak susah kalau ini tidak dilepas semua ya. Jadi kita akan keluarkan di lemnya ya, pinggirnya sampai PCB nya bisa terlepas dan kita akan bebas untuk mengecek komponen mana yang rusak. Oke, jika teman-teman suka video ini silahkan like dan subscribe nya bosku ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari channel Agus Elektronik ya. Dan saya mohon maaf teman-teman karena hari ini lagi hujan ya, agak berisik ya. Oke, kita langsung bongkar ya. Mantap Mas Bro. Oke teman-teman, ini PCB nya sudah terlepas ya, ini sudah terlepas dari sini, tapi ini masih banyak lemnya ya. Nah, dia bisa diperhatikan ini karena panas jadi lemnya meleleh. Oke, meleleh seperti ini. Oke, kita bersihkan ya. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya, sudah kita bersihkan dari lem-lem yang menempel. Nah, di bawahnya juga sudah oke, sudah bersih ya. Nah, dan untuk solderannya juga sudah saya perbaiki teman-teman ya. Oke, kita ukur dulu ya. Di sini saya akan ukur untuk komponen-komponennya, kita akan ukur terutama dioda teman-teman ya, karena dari pengalaman saya biasanya ya untuk modul mesin cuci Samsung itu biasa jebol diodanya ya, diodanya kalau bukan dioda air batu atau ini IC nya. Tapi kita ukur dulu untuk
diodanya. Oke, sudah kalibrasi. Kita ukur dioda. Oke. Nah, untuk dioda ini. Oke. Terus yang satunya lagi, oke, dia bagus. Ini juga ada dioda satu ya. Nah, ternyata oke juga karena jarum tidak menunjukkan angka 0 ya. Nah, kalau saya kalibrasi dia 0. Nah, di sini juga ada dioda, teman. Nah, oke. Bagus juga untuk PTC-nya. Untuk PTC ini juga sering putus ini. Untuk PTC oke. Oke. Sekarang kita ukur air batu. Apakah dia bagus atau rusak? Nah, ternyata bagus, teman. Oke. Oke, untuk komponen fisik kita sudah ukur, ternyata bagus semua. Sekarang kita coba ukur tegangannya. Kita ukur tegangan, kita masukkan tegangan dan kita ukur ya. Nah, di sini saya pakai seperti ini ya. Tegangan AC dari PLN listrik. Kita pakai jepitan karena di sini agak susah karena saya tidak bawa mesin cucinya ya. Jadi kita colok di sini AC-nya atau tegangan listrik masuk di sini ya. Dia L dan N. Nah, oke, sekarang kita coba colok ya. Oke, saya colok. Oke, mantap. Nah, sekarang kita ukur tegangannya memakai alphameter digital. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan ukur adalah tegangan listrik atau tegangan AC dari PLN ya. Kita rubah dulu di alphameter, kita ukur tegangan listrik. Oke, hadir ya 200 volt. Oke, bisa diperhatikan. Nah, sekarang kita akan ukur tegangan elko ya, elko utama 400 volt kita ukur, dan di sini saya akan coba untuk di alphameter untuk DC ya, DC volt. Nah, di sini tegangan elko apakah hadir? Oke, ternyata hadir, teman. 259 ya, 260 ya. Nah, di sini elko-nya 400 volt. Hadir. Nah, untuk outputnya tegangan 12 volt ya. Di sini ada tegangan 12 volt, bisa diperhatikan sebentar, saya dekatkan. Nah, di sini ada tegangan 12 volt dan tegangan 5 volt. Nah, tapi dia melewati IC regulator 7805 ya untuk mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, sekarang kita akan ukur untuk tegangan 12 voltnya, teman. Oops, sorry. Anda lihat alphameter. Nah, sekarang kita akan ukur tegangan 12 voltnya. Nah, ternyata tegangan outputnya untuk 12 volt cuman 2,5, teman. Nah, cuman 2,5. Di 12 voltnya saja cuman 2,5 volt, apalagi tegangan 5 voltnya ini bahkan tidak ada sama sekali. Nah, dia tidak terhitung. Oke. Otomatis mesin tidak bisa menyala karena tegangan 12 voltnya saja
cuma 2,5 volt teman. Nah, apakah yang menyebabkan modul ini bisa mati ya? Saya cabut dulu. Oke, coba kali saya cabut. Jadi saya bisa jelaskan sedikit teman-teman. Sebentar. Di sini ada elko utama ya. Ini sepertinya pasti masih ada tegangan ya. Saya ukur dulu, saya coba ukur dulu. Ini pasti masih ada tegangan. Oke, sudah habis ya. Tegangan sudah habis, cuman 23 volt. Biasanya masih tersimpan ya, masih tersimpan tegangan. Ternyata sudah habis. Nah, saya bisa jelaskan sedikit teman-teman. Di sini ada elko utama, elko B+ 400 volt. Untuk kaki positif dia menuju ke IC ya. Nah, ini dia IC-nya. Nah, ini dia menuju ke kaki IC. Dan untuk negatif dari elko 400 volt dia menuju ke PTC. Oke, kita ukur tadi dia langsung menuju ke kaki 1 IC ya. Nah, kaki 1 IC, terus positif kaki 2. Nah, langsung menuju ke 12 volt. Sini outputnya dia perkecil ya, jadi 12 volt ya, tegangan 12 volt keluar di sini. Nah, di 12 volt diperkecil lagi menggunakan IC regulator 7805 mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, tapi di sini kita ukur untuk tegangan 12 voltnya cuman 2,5 volt teman-teman. Ya, otomatis IC-nya yang bermasalah, IC regulatornya ini yang bermasalah. Ini sering juga mengalami kerusakan ya di modul mesin cuci ini kalau dia pakai IC seperti ini ya. Nah, ini dia IC-nya. Ya, IC-nya seperti kapasitor keramik ya. Seperti kapasitor keramik. Ini dia IC-nya. Ini juga biasa jebol ini. Nah, tapi kerusakan dari IC ini tidak short ya, tidak short atau tidak konslet. Biasanya di modul-modul mesin cuci yang saya biasa perbaiki itu biasa ada juga yang jebol atau konslet ya. Oke, jadi otomatis IC ini yang rusak. Nah, apakah yang menyebabkan IC regulator bisa rusak ya? Mungkin sudah waktunya lah ya teman, karena mesin cuci ini sudah lama ya. Menurut si pemiliknya ini sudah berapa tahun ya, berapa tahun pemakaian ya, mungkin sudah waktunya lah ya rusak. Nah, kita cek lagi apanya yang bermasalah teman. Nah, ini dia teman, inilah dia penyebab utama ya. Nah, IC-nya bisa diperhatikan teman, IC program. Nah, ini bocor ya, bocor atau dia jebol. Nah, ini jebol dan menyebabkan IC ini rusak ya. IC regulator bisa rusak karena IC-nya sudah jebol, ini sudah gosong ya teman, bisa perhatikan ini sudah bocor ya. Nah, dan ini sangat susah sekali didapatkan ya, tidak ada dijual teman ya, termasuk IC ini ya. Ini juga sebenarnya agak susah didapatkan, biar di toko online juga agak susah ya. Nah, apalagi IC ini sebenarnya ya, saya bisa jelaskan sedikit sebenarnya. Kalau IC ini masih bagus ya,
kalau IC ini masih bagus, kita bisa akalin tanpa memakai IC regulator ini, teman. Jadi IC regulator ini kita boleh cabut, kita boleh lepaskan dan memakai tegangan tambahan, regulator tambahan yang mengeluarkan tegangan 12 volt dan 5 volt ya. Seperti regulator ini kita bisa pakai. Ini banyak sekali dijual di toko-toko elektronik untuk regulator receiver ya. Biasanya receiver yang bisa mengeluarkan tegangan 5 volt, 12 volt, ada yang 3,3 volt dan ada juga 22 volt. Seandainya IC ini masih bagus ya, tapi karena ini sudah jebol, otomatis susah kita pakai IC regulator atau tegangan tambahan ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana, Bang? Jika IC ini rusak, ternyata satu-satunya jalan kita harus mengganti modul mesin cuci ini, teman ya, dengan yang baru ya. Kita harus mengganti satu set ya. Ini sepertinya banyak ya dijual di toko-toko online untuk modul mesin cuci, cuman harganya ya lumayan mahal lah. Nah, daripada kita beli mesin cuci baru ya, itu lebih mahal lagi ya. Jadi ya mau tidak mau harus kita ganti satu set seperti ini, teman. Tapi jika teman-teman terutama teknisi-teknisi ya yang ada kanibalannya, itu bisa dipindahkan ya. Jika punya IC yang cabutan, nah itu bisa kita pindahkan. Cuman kebetulan saya tidak punya IC seperti ini, terpaksa satu-satunya jalan harus kita ganti modul mesin cuci ini, teman, atau ganti mainboard ya. Semua satu set ya. Dan ini saya akan ganti ya. Kebetulan saya sudah pesan. Ini dia, teman, bisa diperhatikan. Ini saya pesan di online ya. Nah, bisa perhatikan sebentar. Nah, jadi ini saya pesan di online untuk modulnya. Nah ini sama ya. Oke, kita tinggal cari dengan tipe yang sama. Nah, oke. Jadi seperti ini, teman. Nah, ya, bedanya ini ya. Jadi bedanya ini, yang baru ini tidak memakai IC ya, tidak memakai IC seperti ini. Jadi ini menurut saya yang baru ini lebih bagus ya, lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena dia tidak memakai IC seperti ini. Dia memakai trafo, teman-teman ya. Dia memakai trafo untuk mengeluarkan tegangan 12 volt ya. Jadi mungkin ini, kalau saya tidak salah, ini IC regulator ya, 7805. Oke. Untuk semuanya dia sama ya, soket-soketnya dia sama. Oke. Oke, sama ya. Nah, jadi sekarang kita singkirkan, kita tes yang baru. Walaupun baru kita harus tes ya, teman-teman. Walaupun dia baru harus kita tes, jangan sampai rusak ya. Oke, untuk tegangan AC atau tegangan listrik dari PLN dia masuk ke sini ya. Sini ada L dan N. Oke. Sekarang kita
coba ngetes ya. Oke, nah, ini listrik sudah saya colok. Nah, ini tandanya apa ya? Jadi ini tandanya dia error ya, error karena kabel untuk pintunya belum disambung ya. Ini belum disambung ya soketnya, dia ke apa namanya, ke pintu ya, door. Terus kabel ini juga belum disambung, jadi semuanya belum disambung teman ya. Jadi nanti akan kita tes ya di sana. Kita menuju ke apa namanya, TKP ya, kita menuju ke tempatnya, tempat mesin cucinya ya. Kita pasang semua kabel-kabelnya dan kita tes ya, mudah-mudahan dia bagus dan normal teman. Oke, mantap ya. Coba kita matikan. Oke, kita matikan, kita cabut. Baiklah teman, jadi langsung saja kita ke tempat mesin cucinya ya, karena yang saya bawa di sini cuman modulnya saja ya. Modul saja karena mesin cucinya berat ya. Jadi cuman mesinnya atau modul saja yang saya bawa ke sini. Oke teman, jika teman suka video ini silahkan like dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Mantap mas bro. Nah, kita sudah sampai di tempat mesin cucinya guys ya. Nah, sekarang kita akan ngetes modul baru atau mainboard mesin cuci ini yang baru kita pesan ya guys ya. Nah, untuk soket-soketnya semuanya cocok ya, cocok semua karena kita pesan sesuai dengan tipenya guys ya. Oke, semua soket kita pasang. Jadi cuman bedanya itu di sini yang baru ini dia memakai trafo guys, dia memakai trafo, sedangkan yang aslinya itu memakai IC ya, IC regulator. Oke, sudah terpasang semua. Sekarang kita akan colok ya, kita akan ngetes. Oke, apakah mesin cuci ini bisa berjalan dengan normal atau tidak ya. Oke, kita colok dulu guys ya. Oke, sudah kita colok, kita tes. Nah, ini dia guys, dia langsung menyala. Kita coba spin. Oke, kita lihat. Mantap mas bro. Jadi walaupun modul baru ya, kita harus tes teman-teman ya, jangan sampai modul yang baru kita beli ini mengalami kerusakan ya. Oke, ternyata semua berfungsi dengan bagus. Oke, mantap. Oke, sekarang kita langsung tutup saja, kita tutup semua. Oke, mantap ya. Jadi semuanya berfungsi dengan normal. Ini oke, mantap. Ini untuk mesin.
Nah, kita matikan Mas Bro, langsung kita tutup ya. Jadi inilah mesin cuci Samsung dengan tipe WA85U3 ya. Jadi cocok dengan serial modulnya ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kerusakan modul yang parah ya, bisa diganti modulnya ya. Banyak dijual di toko-toko online, disesuaikan dengan tipenya. Oke, mantap Mas Bro. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang memperbaiki mesin cuci Samsung tipe WA85U3 ya, yang mati total. Nah, jadi kita harus ganti modulnya teman-teman, karena kerusakannya sangat parah sekali dan tidak ada dijual. Oke, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya bosku ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya Gus Pradi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap Mas Bro.